Kemudian dari sisi trending topics yang sempat kita kumpulkan di salingsilang.com sendiri, ternyata bola itu sangat sering jadi trending topik. Mungkin salah satunya kalau misalnya kalau mau kita kira-kira aja adalah bahwa memang pada saat pertandingan bola jam 1, jam 2 malam, tadi kan kita sama-sama lihat jumlah tweetsnya juga menurun drastis, sehingga mungkin dengan cara gitulah cuman sedikit tweets pun bisa jadi trending topik gitu. Tapi kalau trending topiknya sendiri dikumpulin, memang topik bola itu jadi sebuah topik yang besar sendiri. Soalnya turun bisa jadi. Kemudian musik, TV program juga ini apa? Dan kemudian meme itu kayak misalnya apa ya, saya lupa. Pick One Indo misalnya gitu. Atau tanya siapa, atau cuma nanya, mainan-mainan seperti itu. Mention ke, ada yang tahu nggak mainan mention ke? Nah itu mainan-mainan kayak gitu tuh yang pernah jadi trending topik, itu tuh menempati sekitar 8% dari seluruh trending topik yang sempat kita kumpulkan. News ngambil 5%, kemudian event ini seperti misalnya memasuki bulan Januari, Januari Wish, memasuki bulan Februari ada apa. Nah di bulan Januari misalnya ada Gongsi Facoy, itu termasuk bagian dari event. Kemudian Natal, kemudian Valentine, itu semua masuk dari dalam event. Astrologi dan Korean pop juga masuk dalam kategori tren, tapi tidak terlalu banyak jumlahnya. TV program dan musik mungkin bisa, dan news sebenarnya mewakili apa yang ada di traditional media, sebenarnya banyak dipercakapkan oleh orang juga di di sosial media. Salah satunya yang TV program ini adalah Uya Kuya. Jadi kalau diperhatiin di salingsilang.com, nanti kalau dicek setiap sore itu Uya Kuya itu selalu jadi trending topik, karena entah kenapa ternyata mengcapture banyak hal yang diinginkan oleh pemirsa, atau memang segmen yang sering nge-tweet itu banyak yang nonton Uya Kuya gitu. Tapi IMB juga sering diomongin, kemudian dahsyat, dering, itu hal-hal yang sering diomongin juga. Itu Beni Israel malah nggak masuk trending topik ya? Nah, Beni Israel nggak mas. Nah, kemudian platform. Kalau kita lihat platformnya, bisa dibilang hampir seluruhnya itu dari mobile. Top 10 platform yang digunakan di Indonesia itu semuanya dari mobile. Dan sebelum Uber Twitter disuspend, Uber Twitter lah yang meraja ya. Sekitar 43% pengguna pengguna Twitter di Indonesia menggunakan Uber Twitter. Tapi kemudian kita belum cek lagi setelah disuspend kemarin. Ada yang balik lagi kan, banyak yang saya kembali pada pacar yang ditinggalkan, apalah gitu, mungkin balik lagi dari social scope ke Uber Twitter. Tapi di sini nunjukin bahwa hampir semua pengguna Twitter di Indonesia itu pakai mobile. Jadi mobile rules. Kemudian link yang di-share di Twitter. Nah, link yang di-share selain games itu kayak itu ya, mention ke, kemudian pick one yang saya anggap sebagai sebuah games gitu. Kemudian juga ada Twitter application, Twitter apps ini kebanyakan kayak who unfollow me gitu. whounfollowme.com ya, atau whounfollow.me. Hal-hal yang ada Twitter aplikasi yang kemudian dia atau tweet petition yang kayak gitu, yang nge-tweet ke followernya lagi gitu. Tapi kemudian porsi traditional media juga lumayan banyak. Nah, traditional media yang paling banyak di-share itu adalah dari Detik. Kemudian selama bulan Januari ya. Kemudian ada Detik, kedua kemudian Metro, baru antara TV One, Kompas, dan Viva News. Kalau analisa saya sih kemarin, kalau medianya berani pakai headline, misalnya seorang wanita meninggal karena operasi bokong yang terlalu besar, maka sih seringkali di-share ya sama orang-orang. Jadi tergantung pemilihan headline dan tergantung medianya berani nggak atau mau nggak untuk pasang headline atau berita yang seperti itu. Nah, sekilas tentang Twitter seperti itu, nanti kita bahas lagi.
sekarang saya mau cerita sedikit tentang blogger. Blogger Indonesia, walaupun sekarang dipertanyakan, tapi sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001 sampai sekarang. Dan sejak 2007 kita punya yang namanya Pesta Blogger, Annual Blogging Conference, yang tidak ada di negara-negara lain, jarang. Tapi kita sudah ada sejak 2007, 2008, 2009 sampai tahun kemarin 2010. Dan selain itu salah satu cirinya juga adalah ada komunitas-komunitas blogger di masing-masing kota yang lumayan aktif. Nah ini juga berbeda dengan komunitas dengan blogger yang di negara lain. Biasanya jarang membuat atau membentuk komunitas-komunitas kota seperti ini. Gitu. Nah apa yang bisa kita dapat dari data yang ada di sini? Selama ini, setiap kali pesta blogger selalu ditanya, ada berapa sih blogger Indonesia? Gitu. Nah, sekarang di saringselang.com kita coba cari, kita kumpulin, kita masukkan dalam satu database yang namanya blogger Indonesia. Tapi kemudian, blogger Indonesia sendiri kita belum bisa jawab. Tapi kalau blognya kita tahu, blognya sampai bulan Januari itu ada sekitar 4,1 juta blog Indonesia. Bagaimana caranya menentukan itu sebuah blog dan bagaimana cara menentukan itu sebuah blog Indonesia? Yang kita lakukan adalah setiap ada website yang ada RSS-nya maka kita definisikan itu sebagai blog dan kemudian kita punya mesin yang menganalisa bahasa yang digunakan. Selama dia menggunakan bahasa Indonesia maka kita masukkan dalam kategori blog Indonesia. Nah rencananya dan ini sudah pernah kita informasikan juga. Blog Indonesia ini kita coba rapihkan lagi dalam yang namanya blog directory. Blog directory Saring Silang. Jadi teman-teman blogger bisa menata kembali atau mengedit informasi yang sudah kita indeks. Jadi misalnya sekarang ada 4,1 juta blog Indonesia. Kemudian kita setiap ada teman blogger, kita bisa cek apakah blog kita sudah masuk ke database itu atau belum. Kalau sudah, kalau belum kita bisa masukkan, kalau sudah kita bisa klaim bahwa ya ini memang blog saya. Ya. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Kemudian dari 4 juta sekian yang kita temukan, ternyata 80%, 3,3 jutanya adalah di platform Blogspot. Ini kita belum analisa lagi, tapi ada kemungkinan karena itu yang paling mudah ditemukan link-linknya gitu. Ada yang lain yang susah dan lain sebagainya. Yang others ini ada Blog Detik, ada Dakdikduk, ada Kompasiana, belum kita temukan lagi. Tentunya akan lebih memudahkan kalau misalnya kita bisa kerjasama ya dengan para penyedia layanan blog di Indonesia sendiri, sehingga kita bisa tahu dari data dari dalam sendiri gitu. Tapi kurang lebih kalau datanya dari kita crawl sendiri maka seperti ini. 80% di Blogspot, 14% di WordPress, dan sisanya di tempat-tempat lain. Nah, bayangkan juga ini adalah kita kan harus menemukan sendiri blog-blog tersebut. Jadi kalau ada punya blog, tapi blognya nggak nge-link kemana-mana dan nggak di-link dari mana-mana ya tentunya nggak kita temukan juga. Tapi kalau blognya bergaul, di-link atau kemudian nge-link ke tempat lain, maka kemudian baru bisa kita temukan dengan mudah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini tiap hari masih kita crawling internet. Nah, dari 4 juta itu, sekitar 32% yang diupdate dalam 3 bulan terakhir. Jadi 70%-nya sudah tidak diupdate dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan ini kenapa kita pilih 3 bulan? Saya sih kemarin mikirnya, kalau udah lebih dari 3 bulan, mungkin udah nggak aktif lah bisa dibilang gitu. Kalau dalam 3 bulan mungkin masih bisa kita bilang aktif. Nanti kita bisa cari lagi, kita bisa gali lagi mana yang 1 bulan, mana yang 2 bulan. Tapi kurang lebih katakanlah kalau 3 bulan masih kita bisa sebut aktif, maka cuma sekitar 30% dari 4 juta itu yang aktif. Sisanya sudah tidak pernah diupdate lagi sejak 3 bulan yang lalu. Dan 27% dari tren, karena kita ngumpulin trending topik di blog juga, 27% dari seluruh tren yang muncul itu membahas tentang Korean pop culture, Korean wave. Siapa yang nonton Korea sih? Minho, Kyunhoon, Jonghyun. No wonder Smash begitu populer ya. Karena memang sangat populer juga gitu. Dan lucunya dibahas di blog. Ini memang banyak blog yang bahas tentang artis-artis Korea ini.
Nah, sekian tentang blog. Dan sekarang ini yang terakhir tentang Facebook. Kita sebenarnya berencana buat kita definisikan media sosial itu dalam 3 channel: Twitter, blog, Facebook, mailing list, dan forum. Mailing list dan forum kita belakangin dan kita nggak prioritaskan karena sumber datanya tidak terlalu banyak. Tapi minimal sebenarnya kita pengen tahu ada berapa banyak sih jumlah mailing list di Indonesia gitu. Belum pernah ada yang bikin database-nya. Dulu pernah mungkin, tapi kemudian kan nggak diupdate lagi. Forum juga jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi gitu. Nah, Twitter yang paling utama karena sangat instan dan kemudian penggunanya makin banyak dan makin banyak. Kemudian blog juga salah satu jumlah konten yang begitu banyak di internet dan jarang kita manfaatkan. Nah, Facebook juga salah satu jumlah kanal yang begitu besar, tapi tidak begitu kita tahu. Kita tahu kita nomor 2 di dunia, ada sekitar 34 juta, hampir 35 juta pengguna Facebook Indonesia. Tadi kita kasih komentar, tapi kan banyak yang bikin 2 account, banyak yang bikin 3 account, dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak tahu. Artinya kita belum bisa bedain. Tapi nanti mungkin ke depan kita coba cari metode gimana caranya membedakan mana blog yang asli dan mana blog yang nggak asli gitu. Tapi dari sisi jumlah, we are significant gitu. Cukup lumayan aktif. Nah, untuk Facebook, datanya sebenarnya ada di Facebook sendiri. Kita bisa dapat dari Facebooknya sendiri. Jadi sebenarnya ini data resmi. Cuman saya coba tampilkan lagi aja dalam bentuk yang lebih gampang dan dari informasi yang paling sederhana dulu.